sini sebagai apa? Saya sebagai mahasiswa praktek 1 tahun dari Institut Injil Indonesia. Kalau boleh tahu di mana itu? Oh, Institut Injil Indonesia itu tepatnya ada di Batu Malang. Nah, Kak, di sini saya ingin menanyakan tentang Hari Paskah. Pernah Kakak merayakannya? Oh iya, gitu. Kalau boleh tahu, Hari Paskah itu harinya apa? Terus maknanya itu seperti apa? Kalau Paskah itu sebenarnya sudah ada sebelum ada pada zaman Perjanjian Lama. Jadi cuman pas momen Paskah ini pada Perjanjian Baru, di mana adalah Tuhan Yesus Kristus bangkit mengalahkan maut. Jadi kayak kalau hari Jumatnya kita merayakan Jumat Agung. Nah, setelah itu pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, itu yang kita biasa rayakan sebagai momen Paskah, yaitu hari 3 hari setelah Tuhan Yesus mati. Jadi seperti itu. Terus kan yang saya tahu, Hari Paskah itu selalu identik dengan telur ataupun kelinci seperti itu. Nah, kalau boleh tahu makna dari telur dan kelinci itu apa? Kalau telur sama kelinci itu sebenarnya itu kebudayaan dari barat. Jadi itu ada dimana kan kalau kelinci itu dan telur itu lambang kesuburan, dewi-dewi kesuburan, nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang identik secara mutlak itu enggak, karena memang sebenarnya itu kebudayaan dari barat. Jadi kita sekedar ya kalau ada momennya ya kita, kalau dibilang telur itu kan katanya identiknya itu adalah cangkangnya itu sebagai kuburan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus bangkit gitu loh. Dan telur itu kan setelah telur itu menetas, itu akan ada yang namanya lahir baru gitu, sesuatu yang baru keluar dari telur itu, seperti telur anak ayam gitu kan. Jadi ada sesuatu yang keluar yang lahir baru dari cangkang telur yang keras gitu. Sama seperti ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit, kan anggapnya retakan pecahan telur itu jadi ada hal yang baru gitu, kelahiran baru, kemenangan terjadi gitu. Ya. Itu gini, kan saya sebelum melakukan wawancara ini mencari informasi di internet seperti itu. Nah, yang saya dapati dari info itu katanya sebelum hari Paskah itu dilarang untuk makan telur. Nah, itu mengapa, atau itu hanya berita yang tidak benar seperti itu kan? Kalau setahu saya sih tidak ada yang seperti itu dalam ajarannya kita ya. Untuk tidak boleh makan telur sebelum hari Paskah itu ya, sebenarnya tidak ada gitu loh. Mungkin itu kebudayaan dari barat gitu ya, karena yang dari barat itu kan mereka masih terkontaminasi dengan yang namanya kayak dewi-dewi kesuburan, namanya dewi-dewi yang ya yang seperti itulah. Jadi tidak ada setahu saya. Lalu sebelum hari Paskah apa saja yang harus disiapkan? Lalu pas hari Paskahnya itu apa yang Kakak lakukan? Kalau lebih tepatnya sih, kalau dalam hari Paskah itu yang kita persiapkan itu lebih tepatnya hati. Jadi dimana benar-benar kita mempersiapkan hati kita, anggaplah kayak menyucikan hati kita, karena di Jumat Agung itu kan kita sudah sebelum tadi hari Paskah itu kan kita sudah benar-benar memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus disalibkan itu demi menanggung setiap dosa-dosa umat manusia. Sehingga di momen Paskah, kita dalam momen-momen dalam menuju ke hari memperingati Tuhan Yesus mati di kayu salib atau Jumat Agung kita biasa sebut, sampai ke Paskah, momen Paskah itu kita memang benar-benar lebih tepatnya ke mempersiapkan hati. Jadi seperti itu. Ya, gini, ini bicara tentang pengalaman saya ya Kak. Iya. Nah, dulu pernah tetangga saya itu memberikan telur Paskah ke rumah gitu. Nah, saya baru ingat gitu, iya, kenapa, dan merasa penasaran gitu.
Nah, apakah telur pasca itu boleh diberikan kepada orang lain gitu, terutama untuk orang yang muslim seperti itu? Oh, seperti itu. Saya mau tanya dulu, itu tetangganya Mbak itu dari gereja apa? Bunda Maria. Oh, Katolik ya? Iya, Oh iya. Katolik. Nah, kalau biasanya, nah yang tadi sebenarnya saya sudah sebutkan itu dari zamannya Romawi Katolik itu, dari Roma. Nah, Roma itu biasanya lebih mayoritas dengan Katolik. Nah, Katolik itu mereka memang kalau dibilang kayak wajib dengan ada yang namanya telur Paskah gitu loh. Jadi kalau di kita Protestan, gereja-gereja Kristen, kita semua, tidak semua gereja-gereja punya yang namanya pemikiran bahwa oke, telur itu sama gitu loh. Jadi telur itu hal yang mutlak, enggak. Tapi kalau menurut saya dan dari merekanya sendiri juga yang saya tahu, kita nggak masalah untuk berbagi yang namanya telur Paskah. Ya samalah halnya itu sebagai sebuah bingkisan yang biasanya kalau Natal kan kita biasanya kasih bingkisan handuk atau apa sama seperti gitu. Jadi pasca kita dapat telur pasca, kita bagi gitu. Berarti tidak ada masalah ya? Oh, untuk tidak ada dibagi. masalah karena itu anggaplah selain bingkisan ya kayak misalnya makanan kita gitu kan, biasanya seperti lebaran juga biasanya bagi-bagi. Nah, itu nggak masalah. Nah, bagi-bagi takjil atau apa gitu, itu nggak masalah. Jadi sama halnya seperti itu. Jadi begitu ya Kak. Ya, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas penjelasannya. Jadi sekarang saya sudah mulai mengerti lah ya tentang Paskah itu seperti apa. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya,